hari Minggu anak-anak kekasih Tuhan. Senang berjumpa pada hari ini, luar biasa kasih Tuhan. Kita boleh menjalani satu minggu lagi dan boleh berjumpa lagi pada saat ini. Walaupun kita tetap berjumpa secara virtual, tetapi kasih dan cinta Tuhan itu tetap nyata dalam ibadah kita. Untuk itu, Ibu Guru mau bertanya dulu, apa kabar hari ini? Luar biasa? Biasa. Yes, Yes. dahsyat. Pasti sangat luar biasa kabarnya pada hari ini karena kita juga mau bersekutu bersama-sama. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman, Ibu Guru Elis, Hai. pelayan pemusik kita, Kakak Sea, dan liturgis saya sendiri, Ibu Guru Foni. Mari siapkan hati dan pikiran kita, semua berdiri, kita bersama memuji Tuhan. Kita melakukan ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak kekasih Tuhan, kita akan bersama membaca Mazmur pujian kita kepada Tuhan dari Mazmur 143 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 143 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ibu Guru akan baca ayat yang condong keluar dan anak-anak sekalian serta Ibu Guru Elis akan baca ayat yang condong ke dalam. Mazmur 143 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku, Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Anak-anakku sekalian, kita dalam satu minggu ini mungkin kita membuat kesalahan kepada Tuhan, kepada mama, papa, kakak, adik-adik, saudara atau teman-teman kita. Karena itu mari kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengaku bahwa kami ini berdosa kepada Tuhan dan kami juga sering menyakiti hati orang tua kami, papa, mama, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami. Baik itu melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami berdosa dan kami mohon ampun. Kasihanilah kami. Haleluya. Amin.
karena kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci, mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mohon doa agar Tuhan Yesus menuntun dan menjaga kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini kami boleh diizinkan untuk bersekutu memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, karuniakan hikmat, karuniakan kami kemampuan untuk mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu, agar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Tuntun juga ibu guru kami yang akan membawakan cerita firman-Mu, kiranya ia boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan itu terambil dari Alkitab. Jadi Alkitab kita ini isinya adalah firman Tuhan. Ya, Ibu mau tanya dulu. Ada di rumah teman-teman kita yang punya nama Yosua. Ayo, ada enggak yang bernama Yosua? Ya, Yosua ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Setelah Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua menerima perintah Tuhan itu. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh Yosua memilih 2 orang untuk diutus ke kota Yeriko untuk mengintai seperti apa orang di kota Yeriko itu. Lalu kedua orang ini pergi ke kota Yeriko, dan sampai di kota Yeriko, kedua orang ini tinggal di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Rahab dipakai oleh Tuhan. Rahab ini tidak mengenal kedua orang Israel ini yang datang mengintai kota Yeriko. Tetapi Tuhan memakai Rahab sehingga Rahab menyambut kedua orang ini dengan baik, bahkan mengizinkan kedua orang ini atau pengintai ini untuk tinggal di rumahnya. Tetapi kabar itu tersiar sampai ke Raja Yeriko bahwa ada orang asing yang telah masuk ke kota Yeriko, bahkan saat ini ada di rumahnya Rahab. Lalu Raja Yeriko menggerakkan seluruh tentaranya untuk mencari kedua orang asing ini yang dianggap penyusup. Cari dia di rumah Rahab.
Setelah Rahab tahu bahwa Raja Yeriko sedang bergegas mencari kedua pengintai ini, kembali lagi Rahab ini menyadari bahwa orang ini harus dilindungi. Rahab sudah mendengar berita tentang betapa besarnya dan betapa kuatnya Tuhannya Israel. Bagaimana ia membela laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di laut. Karena itu dia percaya bahwa Tuhan yang mengutus orang ini adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Karena itu dia menolongnya dan menyembunyikan di atas rumah. Sehingga ketika dicari, Rahab mengatakan bahwa mungkin dia sudah pulang, carilah di luar sana. Dan ia membantu kedua pengintai ini untuk turun dari rumah dan kembali ke Yosua. Tetapi sebelum kembali, Rahab membuat janji kepada kedua orang ini. Apa yang dikatakan Rahab? Aku tahu bahwa Tuhanmu itu besar. Saya percaya bahwa Tuhanmu itu hebat. Ia luar biasa. Dan kami menjadi takut mendengar Tuhanmu itu. Dan saya percaya bahwa Tuhanmu akan mengambil negeri ini. Dan saya percaya bahwa kamu akan menjadi pemilik dari negeri ini. Saya berbuat baik kepadamu, tolonglah saya nanti. Ketika kamu sudah memiliki negeri ini, tolong biarkanlah kami pergi. Saya dan keluarga besarku, lindungilah saya dan selamatkanlah saya. Karena saya yakin bahwa Tuhanmu itu besar. Dan setelah Rahab selesai berbicara demikian, kedua pengintai itu mengatakan bahwa amin, kami akan menjaga, kami akan menjadi saksi bahwa engkau akan diselamatkan di negeri ini. Setelah itu mereka menyampaikan apa yang dia dapatkan di kota Yeriko, bahwa kota Yeriko akan kita miliki, Pak Yosua. Dan pada pagi-pagi sekali, Yosua sudah menyusun dan mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan Yosua mendengarkan penyampaian dari kedua pengintai itu. Dan Yosua menyetujui bahwa Rahab akan dilindungi. Rahab ini tidak mengenal Tuhan. Ia belum pernah bertemu dengan Allahnya Israel. Tetapi ia percaya bahwa ia akan dilindungi. Dan Tuhan menyelamatkan Rahab melalui bangsa Israel. Dan selanjutnya bangsa Israel sedang berjalan dan 12 imam berjalan di depan mengusung tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu berisi firman Tuhan, itu 2 loh batu. Ke-12 imam ini memikul itu. Dan pada saat sampai di sungai Yordan, ketika para imam menginjak kaki di sungai itu, tiba-tiba sungai itu terbelah menjadi 2. Sungai Yordan terbelah menjadi 2 dan di tengahnya itu menjadi tanah kering. Luar biasa Tuhan membuat keajaiban lagi bagi bangsa Israel. Lalu para imam berjalan dan dia berhenti di tengah dan membiarkan seluruh bangsa Israel 40.000 kurang lebih untuk lewat di tengah-tengah sungai yang terbelah itu. Air yang terbelah terbagi 2 itu, di tengahnya kering, bangsa Israel berjalan sampai seluruh bangsa Israel habis menyeberang sungai Yordan. Dan setelah bangsa Israel semua sampai di seberang, ke-12 imam yang mengusung tabut Tuhan ini naik ke atas sungai. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, suruhlah 12 orang sebagai wali dari setiap suku Israel itu untuk mengambil batu dari sungai ini. Dan dirikanlah batu-batu itu menjadi tanda peringatan bahwa Tuhan telah menyertai bangsa Israel. Lalu perintah Tuhan itu dilakukan oleh Yosua. Yosua mengutus 12 dari setiap suku 1 orang mengambil batu-batu itu sampai ditanam, didirikan batu itu, dan itu menjadi tanda peringatan bagi seluruh bangsa Israel sampai hari ini bahwa di sungai Yordan Allah telah menyelamatkan bangsa Israel. 2 keajaiban yang Tuhan lakukan bagi orang yang percaya. Pertama tadi Rahab
Rahab percaya bahwa Tuhan Allah itu besar, ia pasti menyelamatkan dia, dan itu benar, Tuhan menyelamatkan Rahab. Dan yang kedua, bangsa Israel yang lewat sungai yang begitu besar dan dalam, ia bisa menyeberang dengan selamat tanpa basah. Tuhan menyertai mereka karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, akan diselamatkan. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita suka mendengarkan firman-Nya, kita melakukan perintah Tuhan Yesus, seperti Yosua, setiap firman yang didengarkan dilakukan dengan baik, maka Tuhan akan menyertainya. Anak-anakku sekalian, teruslah percaya kepada Yesus. Jangan takut. Teruslah setia kepada firman Tuhan. Lakukanlah apa perintah Tuhan Yesus, karena kamu diselamatkan. Nah, cerita kita, firman Tuhan ini terambil dari Yosua pasal 1 sampai pasal 4. Nah, dan kita akan membaca khusus pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, anak-anakku di rumah, buka Alkitabnya. Kita baca ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan orang yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ya, pokok cerita kita diselamatkan karena iman. Sekali lagi anak-anakku, pokok cerita kita hari ini diselamatkan karena iman. Percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan. Amin. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan kita pada hari ini. Jelas bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kita juga percaya bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang jaga kita selalu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyanyi Yang Jagaku Selalu. Tuhan itu baik dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan. Namun sebelum itu, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun persembahan kita pada saat ini. 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan memberi ungkapan syukur kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 337 baitnya yang pertama dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, berbagi cahaya surga yang cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Sama-sama katakan itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, walaupun kita tidak berjumpa langsung, tetapi kita percaya dengan Tuhan, dengan iman, kita percaya bahwa kita bersatu. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, hari Minggu ini. Karena kami boleh menikmati sukacita, kami boleh bangun dengan selamat, kami menikmati hari yang baru, hari Tuhan ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan penyertaannya bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hari ini kami berdoa buat ibu guru sekolah minggu kami yang boleh bersama dengan kami, boleh memimpin kami, boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada, walaupun kami tidak berjumpa sudah lama, tetapi kami akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Semoga teman-teman kami semua sehat, semua kuat dan tetap bersuka cita. Ibu guru sekolah minggu, bapak guru sekolah minggu kami, kakak-kakak kami, Tuhan Engkau berkati sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat dan semangat untuk terus membimbing kami menjadi anak-anak yang selalu cinta pada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa mama, Tuhan berkati, berikan semangat, kesehatan, biarlah mereka tetap kuat untuk menjaga dan mengasihi kami dalam bekerja. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau berkati mereka, karuniakan hikmat, sehingga memimpin negara ini dengan damai. Dan juga kami berdoa dan bergumul Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit, keluarga kami yang sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang terpapar COVID-19 maupun yang sakit lainnya. Kami berdoa, kami percaya bahwa dengan iman kami diselamatkan. Dengan iman kami percaya Tuhan Yesus akan menjamah dan merangkul mereka, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang mereka semua sehat. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, semoga virus corona yang terus membuat kami takut dan khawatir ini, itu dalam waktu ke depan ini, semoga semuanya boleh diselesaikan dengan baik, virus corona tidak ada lagi, kami boleh bebas untuk boleh bersekolah minggu, boleh bersekolah, boleh berjumpa dengan teman-teman kami. Ajarlah kami untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik, berkati para pemerintah, orang-orang kesehatan yang sedang berjuang untuk bisa menuntaskan melawan virus corona ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan seluruh kehidupan kami hari ini, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap sehat dan tetap bersuka cita. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kekasih Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita lagi 1 minggu ke depan. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru untuk menuntun kita dan akan terus kita ingat untuk menjalani hidup kita sepanjang 1 minggu ke depan. Yosua pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Anak-anak kekasih Tuhan, jadi Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Bersama kita menyanyikan Kudaki, Daki, Daki. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di Anak-anakku sekalian di rumah masing-masing, jangan takut, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita akan dilindungi, kita akan dijaga, dan kita akan diselamatkan. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak yang Tuhan kasihi, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.